Selamat siang. Pada siang ini saya akan memberikan petunjuk penggunaan untuk pemula pada aplikasi GrowLab yang digunakan pada sistem automation Desirobo. Berikut adalah layar utama untuk login pada aplikasi GrowLab. Untuk username dan juga kata sandi kita sudah sediakan dan tidak perlu dirubah. Kita tinggal klik centang hijau. Kemudian untuk kredensial kita juga biarkan, kita klik centang hijau. Di sini akan muncul pengaturan untuk GrowLab setting umum. Jika tidak melakukan setting, kita bisa lanjutkan dengan mengklik centang hijau. Kemudian kita lihat dulu konfigurasi untuk koneksi. Konfigurasi ini penting untuk mengkoneksikan modul GrowNode dengan aplikasi. Di sini kita lihat bahwa aplikasi sudah mendapatkan IP untuk GrowNode-nya. Kita dapat melakukan pencarian otomatis dengan mengklik ikon pencarian otomatis. Kemudian kita klik tombol mulai pencarian. Kemudian akan muncul alamat IP dari GrowNode yang terhubung dengan aplikasi. Kita bisa klik. Lalu ada pertanyaan apakah akan digunakan sebagai default. Kita klik centang hijau. Dan baru kita bisa masuk ke menu utama untuk aplikasi GrowLab. Oke, di sini kita sudah masuk di dalam window dashboard untuk aplikasi GrowLab. Kita biarkan untuk kredensialnya seperti awal. Di sini kita akan ditunjukkan untuk melakukan settingan pertama pada GrowNode, meliputi tanggal, waktu, dan juga IP alamat untuk GrowNode. Untuk mengubah tanggal, kita klik ikon berlogo jam. Kemudian kita sesuaikan tanggalnya. Kita langsung ambil tanggal hari ini atau today pada kalender yang muncul. Kemudian kita tentukan waktu yang sesuai dengan sistem. Untuk jam kita sesuaikan. Kemudian kita sesuaikan menitnya. Setelah selesai baru kita klik centang hijau. Setelah selesai lalu kita centang hijau pada bagian bawah gambar GrowNode. Lalu kita simpan. Oke, setelah setting untuk parameter dan tanggal dari GrowNode, kita bisa lihat gambaran dari area tanam yang kita miliki dengan mengklik gambaran tanam. Di sini muncul pesan bahwa Anda perlu membuat area tanam terlebih dahulu. Kita klik OK, lalu kita klik pada area. Nah, di sini kita tambahkan area dengan mengklik gambar kosong yang ada di layar. Kemudian kita pilih greenhouse. Kita kasih nama misalnya area 1. Lalu tanggalnya kita set pada hari ini. Kemudian kita centang hijau. Nah, maka akan terbentuk suatu area greenhouse. Di sini ada beberapa sensor yang sudah kita tancapkan pada panel. Kemudian juga ada alat-alat yang juga sudah kita tancapkan kepada panel juga. Untuk pengaturan sensor, kita tinggal cocokkan sesuai dengan sensor yang sudah ada. Untuk temperatur, kita ambil yang temperatur. Untuk humidity kita tinggal klik dan seret.
ke dalam kolom yang sudah disediakan. Kemudian untuk sensor yang tidak ada logonya kita bisa letakkan di tambahan. Kemudian untuk alat kita bisa masukkan ke dalam tambahan juga, kita tinggal klik lalu drag ke dalam kolom tambahan peralatan-peralatan yang digunakan. Setelah selesai, kita bisa kembali ke media tanam. Kemudian kita bisa tambahkan media tanam yang kita inginkan. Kita kasih nama dulu media tanamnya apa. Kemudian kita pilih jenis media tanamnya. Dan juga tanggal mulai penanaman kita tentukan juga. Lalu kita klik tombol hijau. Di sini kita bisa pilih sensor yang digunakan untuk media tanam seperti sensor pH, kita tinggal klik dan drag sesuai dengan kolom. Kemudian alat juga dapat kita gunakan, kita tinggal klik dan drag sesuai dengan kolom juga. Setelah semua sensor dan alat terpasang, lalu kita simpan. Kemudian dari apa yang telah kita bikin, kita bisa melakukan lihat di gambaran. Nah, ini adalah gambaran dari greenhouse yang sudah kita buat tadi dengan sensor-sensor yang sudah terpasang. Untuk tangki air ada sensor pH, EC, dan temperatur. Kemudian untuk climate ada sensor suhu, kelembaban, dan juga sensor PAR. Untuk alat yang terpasang yaitu pompa peristaltik untuk peracikan pupuk. Kemudian kita kembali ke pengaturan. Setelah menentukan area, kita dapat memulai untuk membuat jadwal ataupun alarm pada sistem otomasi di aplikasi GrowLab. Untuk pengoperasian manual modul, kita klik tombol modul di sini. Kemudian kita ada dua pilihan modul, yaitu tank boot dan juga power boot. Pada modul tank boot, sensor dan juga alat yang terpasang dapat kita ketahui seperti pompa peristaltik A, B, C, dan D. Kemudian ada sensor flood, sensor water temperature, sensor pH, dan juga sensor EC. Untuk menjalankan pompa peristaltik, kita tinggal klik ikon gambar power di sebelah kiri dari ikon pompa. Jika dia sudah berwarna hijau, berarti pompa menyala. Untuk mematikan, kita tinggal klik lagi. Kemudian untuk modul groundnut terdapat dua bagian, yaitu untuk sensor dan juga untuk alat. Untuk sensor, fungsinya hanya membaca dari sensor yang terpasang pada modul power boot. Contohnya seperti sensor PAR, sensor temperatur humidity, dan juga sensor CO2. Kemudian di sisi alat, ini ada alat-alat yang terpasang meliputi shading, side fan, roof fan, irigasi, cooling pad, dan juga exhaust fan. Untuk menyalakan, kita tinggal klik tombol icon power yang ada di sebelah kanan masing-masing alat.
Misalnya kita ingin menyalakan shading, kita tinggal klik tombol shading, maka lampu indikator pada panel akan menyala shading open. Jika kita ingin mematikan, kita tinggal mematikan pada aplikasi. Kemudian untuk close, kita tinggal klik shading close pada aplikasi, maka lampu pada indikator pada panel juga akan menyala. Begitu seterusnya. Misalnya juga untuk irigasi, kita tinggal nyalakan dan matikan. Kemudian untuk cooling pad, kita juga nyalakan dan matikan. Seperti itu seterusnya untuk peralatan lainnya. Kemudian kita masuk kepada setting jadwal. Untuk penjadwalan kita pilih menu otomatisasi. Kemudian akan ditampilkan dua jenis, yaitu jadwal dan alarm. Untuk jadwal kita pilih jadwal. Kemudian kita klik tambah jadwal baru. Di sini kita akan melakukan irigasi sebagai contoh. Jadi kita pilih alat yang diinginkan. Kemudian dimulai dari waktu mulai jam berapa, kita bisa tentukan di sini. Klik, misalnya kita mulai jam 6 pagi. Kemudian selama 15 menit. Jadi di sini kita jam 6.15 menit. Lalu kita oke. Tanggal mulai adalah tanggal berjalannya irigasi. Kemudian untuk hari yang digunakan kita bisa tentukan dengan melakukan klik pada ikon di atas waktu mulai, yaitu S, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jika kita ingin menghilangkan salah satu hari, kita dapat menonaktifkannya dengan mengklik pada hari yang kita ingin nonaktifkan. Untuk menjalankan lagi, kita klik lagi pada hari yang kita ingin mulai. Setelah itu kita centang hijau. Maka akan muncul jadwal yang akan berjalan secara otomatis dimulai tanggal 14 jam 6 selama 15 menit, dan jadwal akan berjalan selama 1 minggu. Kemudian untuk menghapus, kita tinggal klik ikon warna merah di pojok atas jadwal yang kita ingin hapus. Maka akan ada pertanyaan, apakah Anda benar ingin menghapus jadwal? Jika iya, kita pilih centang hijau. Jika tidak, kita pilih ikon X warna merah. Kita hapus jadwal. Kita tunggu. Maka jadwal akan hilang dari daftar jadwal yang ada. Kemudian kita coba bikin untuk jadwal pemupukan. Kita klik jadwal, kemudian kita klik tambah jadwal. Di sini kita pilih pompa yang kita ingin gunakan, misalnya pompa A. Kita jadwalkan pemupukannya misalnya jam 7 selama 10 menit, dan akan berulang selama 1 minggu. Dan tanggal dimulainya adalah tanggal 13. Lalu kita simpan.
Kemudian untuk penambahan pompa kedua, kita pilih pompa B dengan waktu yang sama, yaitu jam 7 sampai dengan jam 7.10, lalu kita simpan. Maka dengan ini kita sudah membuat jadwal pemupukan untuk pompa peristatik A dan pompa peristatik B. Dia akan berjalan selama 10 menit dimulai pukul 7 setiap harinya, mulai dari Senin sampai dengan hari Minggu. Untuk menghapus, caranya juga sama seperti yang sebelumnya. Kita tinggal klik tombol merah di kanan atas, kemudian kita pilih tombol hijau. Demikian tadi cara untuk membuat jadwal dan juga untuk menghapus jadwal. Selanjutnya kita akan melakukan setting alarm. Kita klik tombol otomatisasi, kemudian pilih alarm. Kemudian untuk menambahkan, klik tombol tambah alarm baru. Di sini kita akan mencotokkan untuk pengecekan EC. Jadi kita pilih yang umum, kemudian untuk sepanjang hari dengan kondisi yang sesuai kita inginkan nanti. Jadi kita klik pada kotak putih di sini, kemudian kita pilih sensor yang kita gunakan sebagai parameter. Kita pilih EC. Di sini saya jelaskan bahwa aturannya jika EC lebih besar dari 1,1 milisecond, nanti apa yang akan dikerjakan. Di sini kita akan mengecek jika EC di bawah senilai yang kita inginkan, maka kita klik pada tanda lebih besar ini, dia akan secara otomatis menjadi lebih kecil. Kebalikannya, kemudian kita klik pada angka pada untuk parameter, kita tentukan misalnya sebesar 2. Histeresis, nilai histeresis adalah batas dari alat yang akan diberjalan. Misalnya kita pilih nilai maksimal adalah 2, kita inginkan EC 2, dengan batas bawah adalah 0,1, berarti pompa akan berjalan jika nilainya 1,9. Jadi pompa alarm akan berjalan dan dia akan menjalankan pompa pupuk peristatik untuk memenuhi EC sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jika kita tidak ingin menggunakan histeresis, kita tinggal kosongkan saja. Maka rumusnya bahwa jika EC di bawah 2, maka dia akan berjalan. Kemudian kita klik tombol selanjutnya. Nah, di sini jika EC lebih kecil dari 2, maka apa turn on itu maksudnya menyalakan. Apa yang akan dinyalakan? Until ini berapa lama atau sampai kondisi EC-nya berapa. Jadi kita coba jika EC-nya lebih kecil dari 2, maka kita akan menyalakan pompa peristatik A sampai dengan EC-nya lebih besar dari sampai lebih besar atau sama dengan 2. Lalu kita oke.
Kemudian kita klik selanjutnya dan kita simpan. Jadi di sini kita sudah membuat suatu alarm bahwa jika EC-nya di bawah 2, maka aplikasi akan menyalakan pompa peristatik A sampai EC-nya di atas 2. Kemudian kita buat lagi untuk temperatur misalnya. Tambah baru. Kemudian kita pilih sensor atau perangkat yang kita gunakan, misalnya temperatur. Misalnya kita tentukan bahwa suhu stabil adalah 27. Kemudian jika suhunya lebih besar dari 27, kita klik selanjutnya, maka apa yang akan dinyalakan? Misalnya kita akan menyalakan fan sampai suhu di bawah atau 25, di bawah atau 25. Kita simpan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa alarm langsung otomatis berjalan dikarenakan suhu pada saat ini sudah di atas parameter yang kita inginkan. Kemudian untuk menghapus, kita tinggal klik tombol merah, lalu kita pilih tombol hijau untuk menghapus alarm yang kita inginkan. Baiklah, alarm sudah kita hapus, maka jika alarm sudah kita hapus, jika ada alat atau yang sedang berjalan, maka dia akan secara otomatis mati dengan sendirinya. Demikian untuk setting jadwal dan juga alarm. Nah, kita kembali ke tampilan Control Grow atau menu utama ini. Di sini ada beberapa sensor dan juga ada beberapa alat. Jadi di sini untuk tangki terdapat 3 buah sensor yang memonitor, yaitu untuk memonitor pH, untuk memonitor EC, dan juga temperatur. Jika kita ingin melihat grafik, kita tinggal klik, misalnya kita ingin melihat grafik pH. Kita tinggal klik aja di sini, maka akan muncul grafik dari pH tersebut. Jadi naik turunnya atau seperti apa kita bisa lihat di sini untuk analisa seberapa besar kebutuhan yang pH yang kita inginkan. Begitu juga untuk suhu temperatur ruangan. Ini ada suhu ruangan, tingkat kelembaban ruangan, kemudian tingkat radiasi matahari di dalam ruangan, dan juga ada sensor banjir. Jika kita ingin melihat grafik, kita tinggal klik saja di sini, kemudian akan muncul grafik naik turun dari suhu ruangan selama 1 menit sekali. Kemudian dari sisi alat yang terdapat pada Control Grow adalah pompa peristaltik A sampai dengan D, kemudian ada shading, set fan, ada roof fan, irigasi, cooling pad, dan juga exhaust fan.
Dari sini kita dapat menjalankan alat-alat secara manual, seperti kita jalankan melalui modul yang saya tunjukkan tadi. Kita tinggal klik pada tombol power yang ada di sebelah alat, contohnya kipas. Jadi kita nyalakan, maka lampu indikator pada panel akan menyala. Untuk mematikan, kita tinggal memencet kembali, kemudian lampu indikator akan mati. Satu lagi, untuk download log dari aplikasi GrowLab ini kita bisa lakukan dengan mengklik gambar download pada pojok kanan atas. Di sini kita dapat mengekspor log yang terjadi dari aplikasi GrowLab ini. Kita bisa memilih apa yang ingin diekspor, sensor semua atau alat semua atau kedua-duanya. Lalu kita tentukan waktu log yang kita inginkan, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Maksimal interval adalah 1 minggu. Kemudian kita beri nama secara custom. Format yang tersimpan nantinya adalah format Excel. Kemudian kita tentukan folder penyimpanan yang kita inginkan. Lalu kita klik tombol hijau untuk melakukan ekspor. Kita tunggu sebentar, data selesai diekspor. Oke. Baiklah, sekian penjelasan untuk panduan bagi penggunaan aplikasi GrowLab untuk sistem otomatisasi Desirobo. Terima kasih, semoga dapat membantu dari presentasi ini.